Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah, dan pastinya dalam keadaan bahagia ya teman-teman ya. Kembali lagi kita pada mata kuliah perbandingan mazhab dengan dosen pengampu Ibunda Lislis Lisnawati Ningsih dan saya Ati Latifah dari Prodi HKI 5. Pada kesempatan kali ini akan sedikit membahas tentang ikhtilaf dalam bidang wudhu. Kira-kira apa saja sih yang menjadi ikhtilaf atau perbedaan dalam bidang wudhu? Nah, nanti akan kita bahas ya teman-teman ya. Saya akan membahas perbedaan atau ikhtilaf dalam bidang wudhu menurut 4 imam mazhab. Nah, imam mazhab yang sudah kita ketahui tentunya mempunyai karakter yang berbeda, mempunyai pendapat juga tentunya ya, mempunyai pendapat yang berbeda dalam menentukan sebuah hukum ya. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita fokuskan adalah dalam bidang wudhu. Kok wudhu aja ada ikhtilaf ya teman-teman ya? Pastinya sih karena ada beberapa imam, juga ada beberapa sahabat yang semasa zaman Nabi ada yang tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara Nabi berwudu, bagaimana cara Nabi sholat, tayamum, seperti itu. Nah, keadaan-keadaan seperti itu yang menimbulkan perbedaan-perbedaan. Kemudian, ikhtilaf dalam bidang wudhu yang akan saya bahas ini menurut 4 imam mazhab yang sudah kita ketahui bersama. Yang pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Hambali. Dan yang sering kita gunakan dan menjadi pedoman hidup kita yaitu kita memakai mazhab dari Imam Syafi'i ya teman-teman ya. Adapun Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali sebenarnya ada beberapa keadaan yang satu pendapat juga ya, yang sama pendapatnya dengan Imam Syafi'i. Imam yang kita jadikan tolak ukur dalam pengambilan keputusan dalam bidang hukum terutama ya, hukum Islam. Selanjutnya, apa sih itu wudhu? Nah, wudhu adalah membasuh sebagian anggota badan dengan syarat dan rukun tertentu setiap akan melaksanakan ibadah, seperti ibadah sholat, membaca Al-Quran, dan ibadah yang lainnya yang mewajibkan untuk kita berwudhu ya teman-teman. Dan wudhu ini ada di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan sikut, dan sapulah kepalamu, kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan seterusnya. Teman-teman bisa sambil dibaca ya arti dari surat Al-Maidah tersebut. Kemudian saya akan membahas tentang ikhtilaf dalam bidang wudhu. Yang pertama adalah batalnya berwudhu. Yang pertama yaitu keluar sesuatu dari dua jalan. Ya, apa itu? Dari dua jalan depan dan dari dua jalan belakang. Ada kentut, ada buang air kecil, ada buang air besar, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, hilang akal. Hilang akal tuh ada pingsan, ada mabuk, ada tidur ya. Dan dari Imam Hambali, hilang akal itu kalau bukan hati, pendengaran, dan penglihatannya tidak berfungsi sewaktu tidur, baik tidurnya itu duduk, maka batal wudhunya. Selanjutnya dari Imam Hanafi, kalau orang yang berwudhu itu tidur, terlentang atau tengkurap, maka batal wudhunya. Dari Imam Syafi'i, kemudian batalnya wudhu yang ketiga ada keluar mani, yang keempat ada menyentuh lawan jenis. Nah, menurut Imam Hanafi, dari keluarnya mani, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali, keluar mani tidak membatalkan wudhu. Namun menurut Imam Syafi'i, keluar mani dapat membatalkan wudhu. Selanjutnya, menyentuh lawan jenis. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, menyentuh lawan jenis mutlak membatalkan wudhu. Tapi menurut Imam Hambali, bersentuhan dengan lawan jenis yang tidak membatalkan wudhu kecuali jika sentuhan tersebut akan mendatangkan syahwat atau getaran-getaran sesuatu gitu ya teman-teman ya.
Nah, menurut Imam Hanafi itu tidak batal wudhu. Selanjutnya, menurut Imam Maliki, jika menyentuhnya dengan telapak tangan bagian depan, maka batal wudhunya. Tapi jika bagian belakang, maka tidak batal wudhunya. Jadi, jika bersentuhannya itu pakai telapak tangan bener gitu, telapak tangan banget yang untuk kita menyentuh, maka itu batal. Tapi kalau pakainya di belakang telapak tangan itu tidak batal. Kemudian yang kelima itu muntah. Teman-teman ya, menurut Imam Hambali tidak dapat membatalkan wudhu secara mutlak. Imam Hanafi dapat membatalkan wudhu kalau sampai muntahnya itu memenuhi mulut atau muntahnya itu banyak. Nah, menurut Imam Syafi'i dan Maliki, muntah itu dapat membatalkan wudhu. Ya, jadi mau muntahnya banyak, mau muntahnya sedikit, muntah itu batal gitu ya. Termasuk gumoh ya. Kita kan juga pernah ya, biar udah gede kita tuh ada gumoh ya kan. Itu batal. Selanjutnya yang keenam ada darah dan nanah. Menurut Imam Syafi'i dan Maliki, sesuatu yang keluar bukan dari dua jalan maka tidak membatalkan wudhu. Jadi kalau kita berdarah ketika lagi sholat itu nggak batal ya teman-teman ya, kecuali darah haid ya, itu udah pasti dari dua jalan ya, dari salah satu dua jalan. Nah, menurut Imam Hanafi, keluar darah atau nanah itu membatalkan wudhu jika mengalir dari tempat keluarnya, jadi darahnya tuh banyak gitu, itu batal. Nah, menurut Imam Hambali membatalkan wudhu jika dengan syarat darah dan nanah yang keluar itu banyak. Nah, sama ya. Hampir sama itu kayak Imam Hambali, cuma ini kapasitas darahnya itu banyak ya teman-teman ya. Kalau dari Imam Hanafi darahnya itu yang ngalir nggak terlalu banyak, tapi dari tempat keluar darahnya. Kemudian tertawa. Nah, ini tertawa terbahak-bahak ya. Menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali, tertawa itu membatalkan wudhu. Tapi tidak membatalkan menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali, tertawa itu membatalkan sholat. Ya, tapi tidak membatalkan wudhu ketika sholatnya. Jadi kalau kita lagi sholat itu kan udah pasti kita dalam keadaan berwudhu nih teman-teman ya. Nah, kita tuh ketawa, sholatnya itu batal, tapi kita nggak mesti wudhu lagi karena wudhunya nggak batal, sholatnya batal. Ulangi aja sholatnya, tidak perlu mengulangi wudhunya gitu maksudnya. Tapi menurut Imam Hanafi, tertawa itu membatalkan wudhu kalau tertawanya sampai terbahak-bahak. Kemudian fardu-fardu wudhu. Yang pertama niat. Menurut para ulama mazhab sepakat bahwa niat itu termasuk salah satu fardu wudhu dan tempatnya pada waktu melaksanakan wudhu. Jadi wajib kita membaca niat. Udah hafal dong ya teman-teman ya niat berwudhu ya. Yang kedua membasuh muka. Menurut Imam Syafi'i batasan membasuh muka sampai bawah ya, sampai bawahnya muka. Menurut Imam Maliki batasnya seluas ibu jari dan telunjuk. Dan mazhab yang lainnya batasnya dari anak telinga kiri ke anak telinga kanan. Jadi batasnya itu menurut Imam Syafi'i semua ya, semua dari ujung rambut wajah sampai dagu itu sampai seluruh permukaan muka itu adalah batas wilayah muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan. Menurut keempat imam mazhab sepakat bahwa yang wajib itu adalah membasuhnya dan lebih utama mendahulukan tangan kanan. Ya teman-teman ya, jadi jangan kanan kiri oke gitu ya. Tapi dari kanan dulu, kanan 3 kali baru kiri 3 kali. Nah, selanjutnya membasuh kepala. Menurut Imam Hambali wajib membasuh seluruh kepala dan sampai telinga. Nah, menurut Imam Maliki wajib membasuh seluruh kepala tanpa telinga ya. Menurut Imam Syafi'i wajib mengusap sebagian kepala, jadi kepalanya aja, nggak mesti sampai telinga seperti itu. Nah, selanjutnya membasuh kaki. Menurut keempat imam mazhab wajib membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Selanjutnya yang keenam yaitu tertib. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, tertib adalah yaitu yang dimulai dari urutan wudhu yang pertama sampai yang terakhir. Jadi urut dari mulai kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka, yang sunah-sunahnya gitu ya, itu urut, nggak boleh mencelang-mencelang. Jadi dari misalnya pertama kumur-kumur, terus kaki, terus tangan, terus rambut, itu nggak boleh. Itu menurut Imam Syafi'i dan Hambali ya, tertib itu dari awal sampai akhir urutannya. Tapi menurut Imam Hanafi dan Maliki, tertib itu tidak harus
dari awal sampai akhir urut gitu, enggak. Jadi boleh boleh manclang-manclang gitu ya. Boleh misalnya yang awal itu kumur-kumur, terus yang kedua langsung tangan, terus ke muka gitu, boleh menurut Imam. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan, wudhu adalah membasuh sebagian anggota badan dengan syarat dan rukun tertentu setiap akan melaksanakan ibadah, terutama sholat dan ibadah lainnya mewajibkan untuk berwudhu. Dalam Islam, wudhu mempunyai kedudukan yang tinggi karena merupakan syarat sahnya seorang untuk melakukan ibadah. Mungkin sekian presentasi dari saya, Atilatifah, pada mata kuliah perbandingan mazhab dengan materi ikhtilaf dalam bidang wudhu menurut 4 imam mazhab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.